huruf-huruf Arab, lalu kalian mengatakan amin. Makanya di masjid yang terdengar seperti itu. Ba, ta, za, za, ta. Salah. Bukan ta, tetapi sa, gitu. Sa. Itu yang saya dengar terus. Saya selalu mendengar pengajian kayak begitu. Belajar biar bisa baca Al-Quran. Iya, tetapi Bang, 40 tahun waktunya habis membaca huruf Arab. Nggak sempet baca terjemahannya. Buktinya sampai sekarang Anda belum tahu artinya kan? Anda tidak pernah tahu kalau mau berbicara kepada Muhammad itu harus setor duit dulu. Kata siapa itu nggak ada. Kata Al-Quran. Waduh, berat ini. Saya tunjukkan dalilnya. Ya, coba. Barang siapa mau mengadakan pembicaraan dengan Nabi, saya tunjukkan ya. Ya. Saya tunjukkan ya. Saya akan tunjukkan kepada kalian di dalam Quran. Nih ya. Di dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat yang ke-12. Memang ayat ini itu dipelintir oleh orang-orang musyrik. Nih ya, Al-Mujadalah. Saya akan tunjukkan. Surat Al-Mujadalah ayat yang ke-12. Makanya Muhammad ini mirip Ustadz Mansur. Yusuf Mansur. Jadi kalau ada Ustadz Yusuf Mansur, jamaah berikan sedekah kalian. Dia ngikutin Muhammad ini. Jangan salahkan Ustadz Yusuf Mansur. Orang dia mengikuti teladan dari Muhammad. Perhatikan. Surat Al-Mujadalah ayat 12. Ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, maka hendaklah kamu mengeluarkan sedekah. Duit dulu, men. Tapi diedit sama orang Muslim kepada orang miskin. Padahal ayat ini nggak ada dalam kurungnya. Jadi kalau kalian mau ngomong sama Muhammad, dulu orang yang mau ngomong sama Muhammad, keluar dulu sedekah sebelum pembicaraan itu. Makanya saya bilang, ngomong sama Muhammad harus pakai duit, harus pakai sedekah. Inilah Muhammad biar Anda tahu. Tapi di sini diedit ditambahin kepada orang miskin. Sungguh pelintir yang nyata. Dipelintir nih Bang. Jadi kalau mau ngomong sama Muhammad harus sodakoh dulu. Iya, bersodakoh biar dapat pahala, itu maksudnya. Masa mau ngomong sama Muhammad harus keluar duit Bang? Berat ini Yusuf Mansur. Sulit. Aduh. Bang, bahkan di dalam ayat-ayat lain, saya balik lagi kamera saya sebentar ya. Di dalam ayat-ayat lain, Muhammad itu digambarkan sebagai orang yang mata duitan. Kalau ada orang buta datang kepada Muhammad, muka Muhammad sepet alias masam. Tahu? Tahu ayat itu di dalam Quran surat Ad-Duha, surat Abasa. Di dalam surat Abasa, Abasa wa tawala, tahu? Atau cek di situ coba. Nanti kalau saya buka nanti disangkain saya bohong, saya fitnah. Untuk teman-teman muslim silahkan dengar baik-baik bagaimana Edis TV memberikan pencerahan kepada muslim. Untuk bertemu Nabi Muhammad saja kita harus membayar, kita harus kasih duit biar kita bisa bertemu dengan beliau. Teman-teman coba perhatikan praktek-praktek yang kita lihat saat ini di kalangan umat muslim. Mohon maaf, untuk beberapa kelompok saja kita bertemu dengan petinggi-petinggi mereka,
harus cium tangan mereka, bahkan berlutut dan harus memberikan duit. Ternyata praktik ini bukan baru terjadi, melainkan dari dulu sudah terjadi hal itu. Sehingga para petinggi-petinggi mereka, guru-guru agama mereka menjalankan hal yang sama. Dan ada satu contoh yang mungkin hampir semua orang Indonesia tahu. Kalian pernah dengar Yusuf Mansur? Dalam setiap khotbahnya, dalam ketika dia berdakwah dan sebagainya, pasti yang dia singgung adalah duit. Tidak meleset dari situ. Bahkan dia dengan belak-belakan, kalian kasih uang sekian, kalian akan mendapatkan sekian. Ketika semua kalian memberikan duit kalian, motor kalian, mobil kalian, maka kalian akan mendapatkan berapa kali lipat dari apa yang kalian beri. Nah, untuk muslim-muslim awam, karena mereka tidak tahu, mereka tidak mengerti, mereka mengikuti saja. Padahal apa yang dilakukan oleh Yusuf Mansur itu untuk kepentingan dirinya sendiri. Menurut saya kok ribet sekali. Mau bertemu dengan petinggi-petinggi agama kita harus membayar duit. Ngapain? Nah, kalian bisa melihat satu contoh yang diberikan oleh Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Nah, di dalam Matius 11 ayat 28, di sini Tuhan Yesus mengatakan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Teman-teman, untuk datang kepada Tuhan Yesus, kita tidak perlu membawa duit untuk mengenyangkan Dia, tetapi kita membawa semua masalah hidup kita kepadanya. Mengapa? Karena ketika kita datang kepada Tuhan Yesus dengan segala masalah kita, yang ada adalah Dia memberikan kelegaan kepada kita. Bukan hanya itu, ketika Anda datang kepada Tuhan Yesus Kristus, maka Anda akan mendapatkan jalan kebenaran dan hidup. Anda akan bertemu Bapa di surga. Anda akan bertemu Allah yang hidup. Itulah hal yang sangat-sangat luar biasa di dalam kekristenan. Kamu ketika beriman kepada Yesus Kristus, yang kamu dapatkan adalah kelegaan, pengampunan dosa, dan sebagainya. Kalau yang terjadi dalam keyakinan teman-teman adalah kalian datang kepada petinggi mereka, kalian harus bayar, kalian harus bawa duit. Kalau tidak bawa duit, maka kalian tidak mendapatkan apa-apa. Ini praktek-praktek yang sangat miris, teman-teman. Sekian yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati.